Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 dan 4, mata kuliah Praktikum Kelistrikan dan Kemagnetan akan mempresentasikan hasil praktikum dari kelompok 3 dan 4 mengenai hukum Coulomb. Pengamatan hubungan antara muatan listrik, jarak muatan listrik terhadap gaya Coulomb yang dihasilkan oleh kelompok 3 dan 4. Yang disusun oleh kelompok ketiga yang terdiri dengan anggota pertama Arwin Pujis Rahayu dengan NPM 007, Habibah Adena Septin dengan NPM 031, Hana Fatimah dengan NPM 052, Fajar Maulana dengan NPM 067, dan kelompok 4 yang terdiri dari anggota Putri Maharani dengan NPM 013, Nidia Ul Afifah dengan NPM 022, Bintang Sulaif Divantari dengan NPM 037, dan Muhammad Rifan Nuraifa dengan NPM 114. Di sini kami akan membahas mengenai rumusan salah, kemudian ada tujuan percobaan, alat dan bahan, video praktikum, hasil data, pembahasan, dan juga kesimpulan. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hubungan antara muatan listrik terhadap gaya Coulomb. Dan yang kedua, bagaimana hubungan antara jarak muatan listrik terhadap gaya Coulomb. Baik, selanjutnya yaitu mengenai tujuan praktikum. Tujuan praktikum ada dua. Yang pertama, untuk mengetahui hubungan antara muatan listrik terhadap gaya Coulomb, dan yang kedua yaitu untuk mengetahui hubungan antara jarak muatan listrik terhadap gaya Coulomb. Selanjutnya ada alat dan bahan. Yang pertama, smartphone atau laptop atau komputer, kemudian aplikasi pad, selanjutnya jaringan internet, dan yang terakhir alat tulis. Baik, di sini saya akan mensimulasikan dari percobaan mengenai hukum Coulomb. Nah, di sini sudah masuk ke dalam web dari Pad Simulation. Kita bisa mencari di Google dengan mengetik Pad Simulation dan maka akan muncul seperti ini. Kemudian di menu subjek ini kita pilih yang psikis dan electric magnet. Lalu kita cari yang hukum Coulomb atau Coulomb Law. Ketika sudah muncul seperti ini, kita bisa mengklik, lalu akan masuk ke dalam ruangan simulasi. Ketika sudah muncul seperti ini, kita pilih yang macro scale. Nah, di sini kita paskan dulu muatan satunya itu yang sebelah kiri, kemudian muatan duanya yaitu yang berwarna merah atau di sebelah kanan. Di sini kita atur jaraknya sejauh 4 cm dengan menggunakan penggaris ini. Kira-kira sudah seperti ini. Kemudian kita pencet yang scientific notation. Lalu di sini untuk percobaan pertamanya kita ganti muatan dari Q1 ini sebesar min 2 mikronewton. Mikrocoulomb, mohon maaf. Sini kita ganti min 2 dan Q2-nya yaitu sebesar 3 mikrocoulomb. Nah, di sini bisa terlihat maka besarnya gaya yang dihasilkan yaitu 3,37 kali 10 pangkat 1 Newton. Nah, di sini juga dapat terlihat bahwa kedua muatan tersebut akan saling tarik-menarik karena
Karena bisa dilihat dari panah yang di atas ini, itu tandanya saling tarik-menarik. Kemudian untuk percobaan kedua yaitu dengan muatan pertamanya -1 dan muatan keduanya yaitu 4. Di sini kedua muatan saling tarik-menarik dan didapatkan F-nya itu sebesar 2,25 kali 10 pangkat 1 Newton. Untuk percobaan ketiga yaitu Q1-nya sebesar 1 mikrokolom dan Q2-nya sebesar 6 mikrokolom. Nah, di sini terlihat anak panahnya itu saling menjauh atau bertolak belakang, sehingga muatan tersebut saling tolak-menolak. Nah, didapatkan F-nya yaitu sebesar 3,37 kali 10 pangkat 1 Newton. Nah, percobaan yang terakhir yaitu Q1 dengan 2 mikrokolom dan Q2 yaitu 7 mikrokolom. Dihasilkan kedua muatan juga saling tolak-menolak. Dan didapatkan besarnya F yaitu 7,86 kali 10 pangkat 1 Newton. Sekian dari saya. Untuk percobaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan percobaan praktikum hukum kolom dengan nilai Q1 dan Q2-nya itu konstan, sedangkan R-nya itu berubah. Nah, nilai Q1 dan Q2-nya, di mana Q1 minus 1 dan Q2 4. Q1 minus 1 dan Q2 4. Kemudian kita centang dulu bagian scientific notation. Kemudian, nah yang pertama itu jaraknya 3 cm. Kita ubah dulu Q1-nya ke 0, Q2-nya di 3. Nah, diketahui bahwa nilai F-nya yaitu 3,99 kali 10 pangkat 1. 3,99 kali 10 pangkat 1. Kemudian yang kedua yaitu jaraknya 4. Jaraknya 4, yaitu nilai F-nya adalah 2,25 kali 10 pangkat 1. 2,25 kali 10 pangkat 1. Sedangkan untuk R-nya dengan jarak 5, F-nya adalah 1,44 kali 10 pangkat 1. 1,44 kali 10 pangkat 1. Sedangkan untuk R yang terakhir adalah 6. Nilai F-nya adalah 9,99 N. 9,99. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat diketahui apabila Q1 dan Q2-nya itu konstan dengan R yang diubah-ubah, maka semakin besar nilai R-nya, maka nilai F-nya akan semakin kecil. Sekian dari saya, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu hasil percobaan pertama dengan jari-jari konstan Q1 dan Q2 diubah-ubah. Dari hasil percobaan didapatkan data sebagai berikut, yaitu pertama Q1 min 2, Q2 3, dan jari-jari 4 menghasilkan gaya sebesar 3,37 kali 10 pangkat min 2. Kemudian pada percobaan kedua dengan Q1 sebesar min 1, kemudian Q2 4, jari-jari 4 menghasilkan gaya sebesar 2,25 kali 10 pangkat min 1 Newton. Kemudian pada percobaan ketiga dengan Q1 sebesar min 1, kemudian Q2 sebesar 6, dan jari-jari 4 cm menghasilkan gaya sebesar 3,37 kali 10 pangkat min 1 Newton. Kemudian pada percobaan keempat dengan Q1 sebesar 2, Q2 7, dan jari-jari 4 cm menghasilkan gaya sebesar 7,86 kali 10 pangkat min 10 pangkat 1 Newton. Pada percobaan kedua dengan jari-jari diubah-ubah, Q1 dan Q2 konstan menghasilkan data sebagai berikut. Yang pertama yaitu
Q1 min 1 dan Q2 4 dengan jari sebesar 3 cm menghasilkan gaya sebesar 3,99 kali 10 pangkat 1 Newton. Kemudian pada percobaan kedua dengan jari-jari 4 cm menghasilkan gaya sebesar 2,25 kali 10 pangkat 1 Newton. Pada percobaan ketiga dengan jari-jari 5 cm dan Q1 Q2 sama dengan percobaan ke-1 dan kedua menghasilkan gaya 1,44 kali 10 pangkat 1 Newton. Dan pada percobaan keempat dengan Q1 min 1, Q2 4 dan jari-jari 6 cm menghasilkan gaya sebesar 9,99 Newton. Berdasarkan data yang didapatkan, pembahasan pada praktikum yang kami lakukan yaitu praktikum pertama dilakukan untuk membuktikan bahwa gaya kolom akan saling tolak-menolak dan tarik-menarik dengan besar jarak yang sama yaitu 4 cm, tetapi kedua muatannya diubah-ubah. Nah, pada percobaan pertama, besar muatan Q1 dan Q2 yaitu min 2 mikrokolom dan 3 mikrokolom akan menghasilkan gaya sebesar 3,37 kali 10 pangkat 1 Newton. Dan reaksi yang terjadi yaitu kedua muatan akan saling tarik-menarik karena memiliki tanda yang berbeda. Terus percobaan kedua, besar muatan Q1 dan Q2 yaitu min 1 mikrokolom dan 4 mikrokolom akan menghasilkan gaya sebesar 2,25 kali 10 pangkat 1 Newton. Dan reaksi yang terjadi yaitu kedua muatan akan saling tarik-menarik karena kedua muatan memiliki perbedaan tanda. Pada percobaan ketiga, muatan Q1 dan Q2 yaitu 1 mikrokolom dan 6 mikrokolom menghasilkan gaya sebesar 3,37 kali 10 pangkat 1 Newton. Dan reaksi yang terjadi yaitu kedua muatan saling tolak-menolak karena memiliki tanda yang sama. Dan percobaan yang keempat, muatan Q1 dan Q2 yaitu 2 mikrokolom dan 7 mikrokolom menghasilkan gaya sebesar 7,86 kali 10 pangkat 1 Newton. Dan reaksi yang terjadi yaitu kedua muatan saling tolak-menolak karena kedua muatan memiliki tanda yang sama. Percobaan hukum kolom yang kedua yaitu dengan nilai Q1 dan Q2 konstan, sedangkan jarak antar muatan atau R diubah-ubah. Muatan Q1 sebesar minus 1 mikrokolom, sedangkan muatan Q2 sebesar 4 mikrokolom. Nilai gaya kolom atau F yang dihasilkan dengan nilai muatan Q1 dan Q2 konstan dan jarak antar muatan sebesar 3 cm, 4 cm, 5 cm, dan 6 cm secara berturut-turut yaitu 3,99 kali 10 pangkat 1 Newton, 2,25 kali 10 pangkat 1 Newton, 1,44 kali 10 pangkat 1 Newton, dan 9,99 Newton. Berdasarkan hasil percobaan tersebut, dapat diketahui bahwa semakin besar jarak antar muatan atau R, maka gaya yang dihasilkan akan semakin kecil. Hal tersebut sesuai dengan rumus gaya kolom yang dapat diartikan bahwa nilai gaya kolom akan berbanding terbalik dengan jarak antar muatan. Untuk rumusnya sendiri yaitu F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari percobaan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, besarnya gaya kolom berbanding lurus dengan besarnya muatan listrik, sehingga semakin besar nilai muatan listrik, maka semakin besar pula gaya kolom yang dihasilkan. Begitupun sebaliknya. Dan yang kedua, berdasarkan gaya kolom, besarnya gaya kolom berbanding terbalik dengan besarnya jarak muatan, sehingga semakin besar jarak antar muatan listrik, maka semakin kecil gaya kolom yang dihasilkan, dan begitupun sebaliknya.
Baik, itu tadi penyampaian hasil praktikum dari kelompok 3 dan 4 yang telah kami laksanakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.